Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 189 sampai 195 yang berisi tentang berjihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu agar tidak salah paham. Mari kita lihat di ayat 189. Mereka bertanya kepadamu, dalam kurung Muhammad, tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Menurut penafsiran saya pribadi di ayat 189 ini bisa saya deskripsikan bahwa pada zaman dulu itu ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bulan sabit. Ya mungkin pada zaman itu mereka lahir menjadi remaja, dewasa, sehingga melihat sesuatu hal yang unik itu, kok bulan itu bentuknya kayak gini, kok bentuknya kayak sabit gitu. Maka mereka itu bertanya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pada zaman itu menjadi sosok tokoh yang tempat bertanya, karena memang Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, Nabi Allah. Maka ketika orang itu bertanya, lalu Nabi Muhammad disuruh sama Allah mengatakan ini, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, katanya. Nah, kalau bisa kita deskripsikan, kita lihat bumi dan bulan. Nah, sebagai faktanya, tahu gerakan revolusi bulan mengelilingi bumi itu menempuh selama 27 hari. Bayangkan 27 hari itu kalau di total dalam penanggalan kita itu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Nah, kita lihat fakta historisnya. Dari bulan itu kita lihat dari awalnya bulan sabit, lalu semakin berkembang, semakin bulat, semakin terang lagi menjadi bulan purnama. Nah, di sana sudah disebutkan oleh Allah bahwa bulan itu bisa menentukan waktu, gitu istilahnya. Jadi orang zaman dahulu nggak punya jam, nggak punya apa, bisa berpatokan dengan bulan, bisa berpatokan dengan matahari. Nah, untuk matahari nanti akan ada lagi ayat-ayat setelahnya. Mari kita lihat nanti. Nah, itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian terlalu dalam, silakan kolom komentar. Kalau bagi saya pribadi, dari akal saya dalam menemukan bulan ini memang masuk akal. Kalau kita lihat itu memang masuk akal. Kita lihat pergerakan waktu, terus ketika bulan itu mendekati bumi, terjadinya pasang surut laut, itu kalau kita telaah dengan akal, masuk akal. Karena ibaratnya bumi dan bulan ini seperti dua unsur yang saling membutuhkan. Kalau tidak ada bulan, mungkin iklim di bumi juga tidak akan berubah, tidak akan berkembang. Nah, itu faktanya kalau kita telusuri lebih dalam lagi. Makanya kita sekarang membutuhkan waktu jam, dan jam itu juga mengelilingi. Nah, begitulah kalau kita telaah lebih jauh. Nah, itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian terlalu dalam, silakan kolom komentar. Nah, mari kita lanjutkan di ayat 191. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, ini kita lihat dari sosok historisnya dari zaman Rasulullah, bagaimana orang berjihad itu benar-benar berjihad. Ketika berjihad, kita memerangi, jangan melampaui batas. Jadi ketika kamu diserang, kamu wajib menyelamatkan diri kamu. Itu poinnya.
Jadi kalau misalnya kamu diusir sama mereka, kamu wajib melawan. Jadi jangan sampai kamu ditindas sama orang-orang seperti itu, tapi jangan kamu melampaui batas. Nah, itu buat kalian yang bijak mungkin akan paham. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi ini kita beranjak lagi. Di sini ada pelajaran lagi. Jangan kita sering memfitnah orang, jangan sering kita memburuk-burukan orang, karena itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betapa lidah manusia itu seperti itu. Nah, disambung lagi. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram. Jadi di sini Allah melarang mereka memerangi di Masjidil Haram, atau tepatnya di Ka'bah. Dilarang berlimpahan darah di situ, karena itu mungkin hanya Allah yang tahu, mungkin itu tempat suci yang memang wajib untuk dihormati, mungkin seperti itu. Jadi jangan kamu perangi mereka di situ gitu. Tapi kalau mereka menyerang kamu, ya kamu wajib juga memerangi meskipun di situ gitu. Nah, itu rahmat Allah lagi. Padahal Allah sudah melarang memerangi mereka di situ, tapi kalau orang itu menyerang kamu, kamu wajib memerangi mereka meskipun di situ. Jadi itu poinnya. Lalu kita lanjut di ayat 192. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kalau mereka itu berhenti menyerang kamu, ya sudah, kamu juga berhenti. Jangan kamu melampaui batas lagi membunuh mereka. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian yang terdalam silahkan kolom komentar. Kita lanjut di ayat 193. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Jadi kita itu memerangi mereka agar tidak ada fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan. Jadi kalau misalnya mereka berhenti, itu nggak ada lagi permusuhan, udah biarin aja. Kecuali orang-orang yang zalim, nah itu mungkin akan menyerang dengan fitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita yang menyimpang. Nah, mari kita lanjutkan di ayat 194. Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi poinnya di sini itu kamu juga wajib melaksanakan qisas. Jadi kamu harus serang mereka juga, ketika mereka menyerang kamu serang juga, dan itu setimpal gitu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi poinnya adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan tindakan apapun, memerangi, dalam membuat orang itu agar lebih baik lagi. Itu kuncinya kita bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu menurut penafsiran saya pribadi. Buat kalian yang terlalu dalam silahkan kolom komentar.